Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Ben Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada pagi hari ini di Bincang Hari ini untuk edisi Selasa 26 Juli 2022. Dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat-sehat selalu dan tetap diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran untuk menjalani aktivitas Anda. Dan seperti biasa di pagi hari ini kita akan menemani Anda dengan perbincangan hangat tentang sebuah pembahasan yang saat ini cukup hangat, yaitu mengenai Undang-Undang ITE yang ini menimpa dua tokoh nasional kita, dua tokoh public figure Indonesia. Dan mungkin sebelum kita membahas tentang tema kita pada pagi hari ini, bijak bermedsos, Undang-Undang ITE mengancam, kita mau mengingatkan Anda pemirsa Sultan TV untuk selalu update informasi Anda dengan cara follow Instagram kita di @sultantv.co, dan Anda juga bisa update informasi Anda melalui Facebook kita di Sultan TV dan juga kanal YouTube kita Sultan TV. Dan untuk Anda yang mau bertanya-tanya tentang pembahasan kita pada sore hari ini, pagi hari ini maksud saya, ini bisa langsung layangkan pertanyaan Anda melalui kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Dan sudah bersama kita untuk membahas tentang Undang-Undang ITE, ini ada Mas Yuda Kurniawan selaku akademisi Universitas Bakri. Assalamualaikum, selamat pagi Mas. Selamat pagi, Mas Bian. Gimana kabarnya Mas Bian? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya di sana Mas? Ya, apa namanya? Baiklah. Alhamdulillah, walaupun agak gloomy ya pagi ini. Oke, siap. Terima kasih nih sudah mau meluangkan waktunya untuk bincang-bincang kita pada hari ini Mas ya. Ya. Oke, dan Mas Yuda, kita pada pagi hari ini akan membahas soal Undang-Undang ITE, di mana memang beberapa waktu belakangan ini terdapat pemberitaan yaitu tentang dua tokoh Indonesia, yaitu ada pakar telematika Roy Suryo dan juga artis papan atas kita ini Nikita Mirzani yang menjadi tersangka dengan jeratan Undang-Undang ITE, di mana keduanya ini memiliki kasus serupa, yaitu mengenai permasalahan di dunia maya gitu. Nah sebenarnya kalau berbicara mengenai Undang-Undang ITE ini sendiri nih Mas, ini lumayan cukup mendapatkan sorotan lagi nih ibaratnya. Nah kalau Mas Yuda sendiri ini melihatnya seperti apa nih tanggapan Mas Yuda soal dua kasus yang sekarang ini lumayan cukup ramai, yaitu soal kasus yang menimpa Roy Suryo dan juga Nikita Mirzani. Seperti apa Mas? Oke, kalau yang dari saya lihat di media ya, Ya. di permukaan media, Mm-mm. itu untuk dua orang ini adalah kasus yang berbeda. Oke. Yang pertama itu adalah kasus pencemaran nama baik, Mm-mm. ya, klausul dan ITE. Nah, yang satu lagi itu adalah masalah penistaan. Oke. Di dua case ini adalah dua hal yang berbeda, tapi Oke. mereka kemudian tersandung oleh satu undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ya. Jadi sama-sama tersandung informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE, tetapi untuk dua case yang berbeda. Oke, jadi ini sebenarnya dua kasus yang berbeda, namun dari satu ibaratnya undang-undang yang menjerat yang sama gitu ya, yaitu Undang-Undang ITE. Nah, kalau untuk Mas Betul. Yuda sendiri, ini sebenarnya menilainya, setujukah gitu soal kalau Undang-Undang ITE ini mudah sekali menjerat pelaku dan menjadikan pelaku ini menjadi tersangka nih atas mungkin apa yang mereka lakukan di dunia maya nih, Mas? Oke, ini memang perdebatan Mm-mm. karena di satu sisi ITE itu dibutuhkan, Iya. ya, karena ada instrumen hukum yang kemudian bisa menjamin seseorang untuk Iya. bertanggung jawab Mm-mm. di dunia digital atau yang kita sebut sebagai informasi transaksi elektronik tadi. Iya. Cuma di pihak lain ada juga yang kemudian menganggap bahwa ITE ini adalah instrumen yang memudahkan orang untuk menjerat orang ketika kemudian mereka punya dispute di media sosial. Iya. Tetapi
apapun perdebatannya ya Mas Bian ya, undang-undang ITE itu ternyata dibutuhkan. Karena bagaimanapun juga kebebasan berekspresi itu tidak sama dengan melanggar kebebasan berekspresi yang lainnya atau melanggar hak yang lainnya. Gitu. Nah, jadi dua hal ini yang kemudian perlu mendapatkan catatan dari ITE. Dan Mas Bian mungkin juga nggak boleh lupa bahwa oke, memang undang-undang ITE ini kemudian digunakan untuk menjerat individu atau pribadi yang kemudian memiliki dispute atau sengketa terkait dengan pencemaran nama baik dan kemudian penistaan misalnya, penistaan agama misalnya, atau dugaan penyebaran berita bohong misalnya. Tapi dari itu semua kepolisian Republik Indonesia itu kemudian pernah menyusun petunjuk teknis tentang mediasi yang bisa dilakukan oleh para pihak sebelum kemudian ini dilanjutkan ke tahapan-tahapan hukum berikutnya. Jadi sebelum kemudian ada tersangka, kemudian dan lain-lainnya, atau penyelidikan dan sebagainya, itu kemudian ada yang disebut sebagai langkah-langkah mediasi. Ya mungkin Mas Bian ingat ya, beberapa bulan lalu tuh kemudian Kapolri pada saat itu menyusun hal tersebut untuk dijadikan petunjuk teknis. Jadi di satu pihak memang terkesan kemudian undang-undang ini bisa memudahkan individu satu kemudian mengajukan tuntutan terhadap individu lain terkait dengan persoalan pencemaran nama baik dan sebagainya, tapi tetap dibuka sebuah ruang dialog, ya, ruang kompromi yang disebut sebagai langkah-langkah mediasi. Itu yang saya pikir kemudian juga perlu dapat catatan lain terkait dengan undang-undang ITE. Gitu. Jadi ada langkah-langkah atau mekanisme untuk mempertemukan kedua belah pihak untuk kemudian membangun kesepahaman sehingga kemudian tidak dispute atau sengketa tersebut tidak lanjut ke tahapan-tahapan hukum berikutnya. Oke. Begitu sih menurut saya, Mas Dian. Nah, mungkin kalau kita sedikit flashback nih Mas tentang sebelum adanya Undang-Undang ITE. Ini sebenarnya perjalanan dari Undang-Undang ITE ini seperti apa sih dari sebelum akhirnya diundang-undangkan hingga sekarang ini sudah mulai diterapkan Undang-Undang ITE. Ini kalau mungkin bisa di flashback sedikit dan diringkas, ini seperti apa nih Mas? Oke, saya sebetulnya tidak terlalu melihat terlalu jauh ya tentang flashback ya. Tapi memang kita sudah punya undang-undang lain sebelum undang-undang transaksi elektronik. Misalnya ada di pasal perundang-undangan KUHP tentang kitab hukum pidana, ya pencemaran nama baik itu kan sudah diatur misalnya. Tetapi kemunculan ITE itu adalah atau kemunculan peraturan perundang-undangan ITE itu kebutuhannya adalah ketika kemudian kita memahami atau kita merasakan betapa pesatnya teknologi internet, sehingga kemudian apa yang kita sebut sebagai interaksi di dunia siber, dunia maya itu kemudian menjadi hal yang tidak bisa kita abaikan gitu saat ini, sehingga perlu ada pengaturan di situ. Gitu. Jadi kalau kita flashback, alasannya itu ya, ada kebutuhan hal-hal tersebut, menjaga kaidah, menjaga norma-norma supaya kemudian kita di dunia siber elektronik itu kemudian bisa berinteraksi secara baik. Saya kira begitu. Oke. Nah, ini kan seperti yang kita tahu juga nih Mas, di awal-awal munculnya Undang-Undang ITE ini juga lumayan cukup banyak ibaratnya mendapatkan protes gitu ya tentang beberapa hal yang dinilai beberapa poinnya ini bisa menjadi pasal karet gitu. Nah, ini perkembangannya saat ini seperti apa nih? Apakah yang sebelumnya ini lumayan cukup tentang ibaratnya dari Undang-Undang ITE ini, apakah sudah ada perbaikan atau seperti apa nih Mas? Ya, kalau perbaikan itu memang ada ya, terutama dalam beberapa aspek ya. Misalnya saja kemudian tentang masa hukuman dan sebagainya. Itu adalah hal yang kemudian menjadi bagian yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Tetapi kita kemudian di kemarin itu perdebatannya DPR, apakah kemudian kita harus menghapus pasal per pasal yang kemudian dianggap sensitif atau tidak. Tetapi gimana pun juga, kayak misalnya pasal 27, pasal 28, walaupun itu dianggap sebagai pasal-pasal
karet, pasal-pasal sensitif yang kemudian dinilai bisa menjerat masyarakat begitu mudah, itu kan pada kenyataannya tetap dibutuhkan ya, untuk membuat untuk membuat masyarakat itu bisa lebih menjunjung nilai-nilai yang baik gitu dalam berkomunikasi satu sama lain. Jadi ini sih yang kemudian bisa kita lihat di dalam perdebatan kemarin tentang revisi undang-undang ITE. Kira-kira begitu, Mas. Oke. Nah, kalau untuk undang-undang ini sendiri, ini sebenarnya apakah masih ada yang perlu diperbaiki nih? Atau mungkin juga sebenarnya masih ada beberapa poin-poin yang sebenarnya ini masih dinilai kurang bisa melindungi masyarakat Indonesia, khususnya ketika mereka menjalani hari-harinya di dunia maya. Seperti apa nih, Mas? Oke, ya perbaikan tentu saja kemudian saya rasa banyak pendapat dari masyarakat itu tentang kritik mereka terhadap undang-undang ITE gitu. Cuma problemnya adalah kritik itu telah dijawab oleh pemerintah ketika mereka kemudian menyusun juknis tentang mediasi di dalam undang-undang ITE ini gitu, atau sebagai bagian dari undang-undang ITE. Nah kan sebenarnya juknis ini jalan keluar ya bagi masyarakat untuk punya sengketa hukum tentang transaksi elektronik atau terkait dengan pasal-pasal pengaturan undang-undang ITE, tapi di sisi lain mereka dikasih jalan nih untuk bertemu, untuk membangun kesepahaman gitu, sebelum kemudian langkah-langkah hukum lainnya kemudian dijalankan. Jadi menurut saya itu bagian ya dari usaha-usaha pemerintah ya untuk kemudian bisa keluar dari kita sebut kebuntuan dari wacana tentang revisi undang-undang ITE. Nah, tapi apakah itu kemudian secara ideal menjadi solusi atau tidak? Nah itu akan dikembalikan, kita lihat, kita evaluasi. Gitu. Kalau memang itu kemudian nggak jalan ya, berarti kemudian kita butuh jalan lain untuk menembus kebuntuan atas stagnasi perdebatan antara pemerintah dengan DPR atau pemerintah DPR dan seluruh masyarakat. Oke. Itu Mas Bian. Nah, kalau untuk sejauh ini apakah Undang-Undang ITE dan juga mungkin juknis tadi ini udah benar-benar terimplementasikan dengan baik dan mungkin udah termanfaatkan dengan baik nih Mas sampai sejauh ini? Oke, tentunya kita harus lihat case ya, beberapa case yang kemudian muncul gitu, beberapa case yang muncul di masyarakat. Apakah kemudian petunjuk teknis tentang mediasi para pihak sebelum menempuh jalur hukum terkait dengan pelanggaran undang-undang ITE atau delik aduan undang-undang ITE itu udah jalan atau belum? Gitu. Tapi saya rasa ada beberapa contoh kasus ya mungkin yang kemudian kita lihat bahwa mediasi itu udah jalan. Bukan hanya kasus-kasus artis ya, tapi ada kasus-kasus lain yang kemudian kita lihat bahwa mediasi itu sudah jalan, mediasi itu sudah coba untuk diupayakan, kira-kira gitu. Oke, jadi memang saat ini sebenarnya sudah benar-benar dijalankan dan diupayakan gitu ya, dan ini juga tergantung dari masing-masing kasusnya. Oke, dan tapi tetap butuh evaluasi Mas Bian ya, dengan catatan. Nah ini biasanya kalau untuk evaluasinya sendiri ini apakah membutuhkan waktu ibaratnya setelah 1 tahun berjalannya implementasi dari juknis ini sendiri atau sebenarnya evaluasinya ini harus seperti apa? Ya idealnya sih memang nggak ada waktu tertentu ya atau nggak ada batas waktu evaluasi. Kita tinggal lihat beberapa case yang menjerat beberapa case yang kemudian menjerat masyarakat dengan aturan ITE. Lalu kita lihat apakah kemudian mediasi sudah jalan, mediasinya bisa memecah kebuntuan antara pihak yang bersengketa dan penghindaran terhadap dari jeratan hukum ITE itu sendiri. Gitu. Jadi itu sebetulnya cara kita untuk bisa melihat. Gitu. Tapi ini kan harus dilihat secara case per case. Ya, tapi lagi-lagi saya nggak ngelihat ada kebutuhan untuk kita menentukan seberapa lama atau seberapa cepat kita bisa melakukan evaluasi gitu. Ini akan sangat tergantung dari kuantitas case-nya gitu, untuk dihitung sebagai suatu hal yang berhasil atau tidak. Oke. Nah, mungkin kalau kita balik lagi ngomongin soal juknisnya ini seandainya ada sebuah kasus yang ibaratnya tersandung kasus Undang-Undang ITE, ini
implementasi dari Juknisnya ini sebenarnya seperti apa, dimulai dari mana, dan siapa saja yang terlibat untuk terlibat dalam Juknis ketika ada sebuah kasus Undang-Undang ITE ini, Mas? Oke, baik Mas Bian, terima kasih. Ya, Juknisnya itu sebetulnya kan ada di Kapolri. Oke. Maksudnya polisian dan Menko Polhukam, saya pikir itu adalah apa namanya dua lembaga atau dua instansi yang kemarin itu sepertinya memang kemudian memainkan peranan penting dalam penyusunan Juknis ini gitu. Kalaupun kemudian langkah mediasi itu dilakukan, ya pasti mediasi dilakukan oleh para pihak-pihak yang bersengketa, dan kemudian apa namanya di tengah itu ada kepolisian dan kemudian lain-lain. Jadi saya membayangkan bahwa mediasi ini adalah pertemuan para pihak untuk kemudian mencoba untuk melakukan sebuah dialog kompromi terhadap sengketa kasusnya. Gitu. Belum masuk ke tahapan-tahapan langkah-langkah hukum berikutnya. Nah, saya pikir sih itu ya, Mas Bian ya. Oke. Dari Juknisnya. Semangatnya begitu kira-kira, Yeah. mempertemukan kedua belah pihak untuk dialog. Oke. Nah, kalau untuk sejauh ini apakah sudah ada kasus yang ibaratnya diselesaikan melalui Juknis ini nih, Mas? Saya belum mengumpulkan kasus per kasus ya. Oke. Cuma saya punya pengalaman beberapa kasus yang menimpa mungkin kolega ya dan kawan-kawan yang punya persoalan itu, dan memang mediasi nampaknya sudah jalan. Cuma persoalannya adalah selain mediasi tersebut sebetulnya adalah will dari para parties untuk kemudian, atau will dari para pihak, kemauan para pihak untuk menyelesaikan lewat forum mediasinya. Gitu. Jadi ini forum mediasi sudah disediakan sebagai apa namanya tahapan awal dalam penyelesaian masalah jeratan hukum atau undang-undang ITE. Tetapi apakah mediasi itu mau dimanfaatkan oleh para pihak? Ya, nah itu kan adalah persoalan lain ya, Mas ya. Ada dua persoalan yang berbeda. Yang satu persoalannya adalah sudah disediakan, yang satu apakah mau dimanfaatkan. Benar. Makanya tadi saya bilang kita perlu mengkaji secara kuantitatif atau kuantitas ya. Berapa banyak case yang kemudian sudah menggunakan jalur-jalur ini, dan berapa banyak case yang bisa selesai dengan jalur ini, mana yang tidak bisa selesai dengan jalur itu atau jalur mediasi itu. Oke, dan ini menarik kalau berbicara soal Undang-Undang ITE dan juga mungkin ibaratnya perilaku masyarakatnya sendiri ketika harus berinternet atau mungkin juga khususnya bermedia sosial. Dan ini akan kita lanjutkan lagi nih, Mas, perbincangan kita pada pagi hari ini soal berselancar di dunia maya dan juga mungkin perilaku-perilaku bijaknya seperti apa. Tapi kita harus jeda untuk sejenak, dan pemirsa Sultan TV, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Mas Yuda Kurniawan selaku akademisi Universitas Bakri tentang bijak bermedsos, Undang-Undang ITE mengancam. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini.